Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Masuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok berokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Jawaban saya gampang. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Lah, kowe takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah aku dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu orang kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kaya manuk doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Ambek rokokan ngenteni apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ana pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok berokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400.
Enggak tak latih kowe ben pinter, seneng ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tok wong elek. Ya ono mirip bener deh. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram tok wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ana sing bantah, ora ana hadise. Apa meneh yang kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ana bener. Terus ana wong neh sing pendapat jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ana bener ya, rata-rata wong kiri diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal, karwan es kapundut, ditanya lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh, ini kau nak paham ibu bangetan. Kau sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan satu rukun rukuk ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat dulu sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali ndak sah, karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mau jawab ya, wes keliru lah. Gue cah murid teh, masih beringosan kan murid kita. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi ngomongnya sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bobo dungo. Langsung salam. Tapi nanti Indonesia dungo. Jadi dungane pembidu nanti. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih fikih.
Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal nggak dalam sholat jenazah? Lu enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dene nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal. Wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam kowe ora dadi duwe kok geger wae iku perelek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi duwe. Ku elek meneh kan neraka, ngomongan ngono mari neraka. Nah seperti itu terus tak bedheki meneh misalnya. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat Isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot itu ngenyak ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wabarakatuh? Kowe biasa apa? Warahmatullahi sauni-unimu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja, pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Tapi makmum sopo? Makmum Mustafa. Lah saya kira sudah sholat kok bawa makmum. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kira orang anehnya mergo kira iso ngaji. Lah ya selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saya bar ngaji iki kok kowe terus aneh. Bar ngaji iki lho kowe iki teko, nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibahas, sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngene kok. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro iki sing ora setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong padha kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong ora mesti bener, ora mesti salah kok pede. Wa tamami shaumi utai sempurnane poso, saumi Ramadan itu sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Kula maknani nganggo fikih niki kita fikih sing lazim. Ngira. Fikih niki kita fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umumnya kiai sak Indonesia malah sak dunya termasuk Mesir diwe sak dunya. Nah maknani ngene sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ing atase wong akeh yutiquna kang ora kuat sapa ladina dadi Allah. Bu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo kuwe utawa lara meh mati fidyatun te wajib bayar
Tapi dia itu badale rupane soal miskin yaitu nek imanan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah iku. Nah iku miskin darah iku. Miskin kok ditokno. Darane miskin itu kan saiki gampang masuk ke di sepeda motor ninja, padha ning lurah yo tok. Mung ora miskin iku, Pak. Miskin ini miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih kan. Cuma untuk pamurah. Miskin ini miskin tenan ya. Wes ini setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro, itu boleh gak puasa, di bayar ya, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli itu panjang dibutuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin gitu. Jari Senawi ini buat domiru te domir fi yuti kunawi ing dalam yuti kunawi rojulun bagi di fidyati maring fidyah di anahu krono tak temani fidyah mustafad bimun itu domir sing diserut kata dengan derajat atau mudal min wal makna te makna ini wa alal ladina ing atase wong akeh yuti kuna kang puasa sapa ladina puasa al fidyah ing fidyah sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin dadi wong wis poso lah tetap wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia mampu bayar. Cuma dari Senawawi wal muradu tekan dikesana menaso amsang yang pakaran itu sedekah fitri itu sedekah fidyah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Gak tahu kerumunan kan? Ayo mulai ngaji tahu. Ya aneh toh? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari Senawawi bulat. Gak jauh orang dah kira sopan. Bulat tuh, pasti gak lazim tuh. Ucapkan dan rasa sok sopan yang gerbang ada jujur ke aku. Bulat tuh. Mualah sampai Senawawi. Aku tuh dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama taala itu dah karena nyebut sopo wa akik melalui ulama iman. Di anak buah karena satu nama taala itu dah karena nyebut sopo wa taala hadil ayat akibal amri kalau perintah siamik lah. Kama amar kaya oleh nyebut oleh merintah sopo wa taala kita berakhir iki kelawan bulan baleni untuk ngakeh-ngakehna jumlah takbir akibal ayat seharusnya ayat kasih nanti gak begitu. Ulama itu aneh lah dia alasan itu. Ada alasan tetap dia alasan. Sama filtakil kofir kaya yang dalam kitab kofir. Ternyata aneh Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu di gurunya aneh yang melok. Tapi aneh nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok insting atau wadus wong darani jenius. Tapi nak kowe goblok terus atau wadus darani itu stres. Padahal modal aneh. Jajal lek ora tau wadus. Kok kowe terkenal alim alama, wah darani jajal. Ono bahasane dhewe. Toke anak kiai lah, salim lah. Mustarife jajal. Wate aneh-aneh anak kiai goblok. Muhammad kira-kira darani jajal bukan stres. Stres. Jadi logikanya Senawawi ini ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayamam ma'dudat terus walitukmilul iddata walitukabbiru wa ala ma hadal walitukabbiru wa alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukabbiru wa ala ma hadal supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul ain, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sudah ketemu. Aneh ini masuk akal tuh. Terus itu aneh kan? Ya, berarti kan wa'aladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walitukabbiru wa
alamah. Makanya kata beliau, kama amar wa ta'ala bitakbiratil id akibal ayat asaniyah, maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah dari Alkitab. Bocah kok diwarai pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua sama tema puasa. Mau lo ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, mesti ayat kedua mulai ayyamam ma'dudat. Itu mutong enggak benar apa-apa. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahu. Tapi apa yang pinter kemalahnya ini kiai. Tapi rapo saya ini seneng. Saya tak bisa no. Kon moco bulat lereni. Daripada dijajal di lereni saya ora usah apa. Dijajal. Masuk akal saya kira. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya terus ditutup kowe nak bar kon maca nak ngono nak bar ya kon maca apa kon nglakoni apa ya. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil akibal ayat asaniyah. Jadi tahu saya maksudnya saniyah dari tema apa? Orang kok saniyah tentang surat mau boleh dari kita kalau bukan ini puasa padahal ayat kedua tak atau ngaji semara ini goblok kalau kemarin diterus no ya rapo roda aneh kalau ini kan jangan aneh jelas aneh kemoco kitab kowe ra ngarono tengok India kan umumnya kan wa alal ladina digunakan kan juga dalil wong sing haram atau al harim azamin wong sing wis napa lumpuh atau lara sing berat gak usah poso tapi diganti napa atas ibu gulon ya sering nggak pintas ya ibu gulon nak poso biasanya kayak kadang beli pulas kilo besok di poso sekali dah poso di pulau penting kok ya karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu untuk yang sepuh itu tidak perlu dibayangkan apa seperti itu kecuali nom kue ini kan nom misalnya pas poso loro ya tetap asumsinya nanti bisa foto kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya menurut tangis kan sudah sehat toh mau loro itu rapi fisik aslinya psikis kan ini PT dok diambiasinya kan wes jelas wes rasa dibodoh aku sering disewani yang bingung-bingung jangan kok sehat aku rata mikir tuh ya kayak susah mesti tercerita gue macam-macam rata-rata kasus ekonomi ya tapi ya kayak loro beda kafaro dosa lah kafaro mulang ora wali ora apa kafaro enara disiku solusi deh istighfar ora gelem tetako utange wae akeh tetako pengeran pinter dilarakno suwe tapi rasa dulu biasa pasti kayak benrol kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah ngono ta ora ngeling ono kabeh dilampahi Allah ono kafaro paling efektif kan boleh atau sing watuk mung berdosa mesti sithik sing seru tapi bakat rawong soleh loro nemen tambah dosane akeh mergo tambah reso nyaurutan tambah keluargane terlantar wah mergo ora keramat ora sing nilii seloro wong soleh ono loro keren dhewe wae serta loro nah istighfar kan istighfar jajal mumpung rong loro yang mulai kedalu lagi jadi ya Allah kok istighfar mawon timbang loro malah sing nak kula loro ora iso nyaurutan bojo kula nggih napa langkan pun iki kula ganti napa yo terus kowe kudu akeh iki kula ora bakat kiai sing penting mandi lah ora mursyid kok istighfar itu aneh-aneh wae kusnudon lho kanjeng Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kanjeng Nabi tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam tahu ngalim. Nah awam tak kayak paket awam. Awam ya gampang. Tapi ora niat nyek lho ya. Niat paket hebat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Iku lumayan elik timbang delok. Terus TikTok. Ya Rasulullah tadi jalan rawang ayu ngeten. Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina tapi beling. Ya ora nganti zina tapi ra delok tok. Wis iku taksirno bena kuwi. Terus Nabi jawabnya lucu.
Dia mau sholat jamaah enggak? Iya, yo sih cukup. Soalnya ini paket hemat ya, paket awam. Ono nah Gusti Nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya Nabi capek. Wes ngono tok. Kon lugu. Ayo dungo tak warai. Iki masyhur sing kula ajaran jeneng Allahumma maghfiratu ta'sa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in ini amal. Sama ta ping 3. Wes ora ping 3. Ora ono riwayat ping 100 ping 3 tok. Wes maca ping 3 wes pakat ghufirallah. Pakat ghufirallah. Ana sing maca pakat ghufirallah tak. Wes badhe mesti disebut. Jadi paket awam itu jadi kan agar tahu ya awam. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya terus diskusi malah enak meneh. Wah wong alim langit bumi yang ngerespon wae. Masyhur hadis ini. Wa innal alima la yastaqbilu lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kita. Wong nak alim itu langit bumi dalu sepuro nganti iwak sak sepuro ya. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emang lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Oh, urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek dawuh Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allimah kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alimah sing ngono. Saya coba kowe golek riwayat sing wa innal muta'allimah. Sing belajar, lah nek iku ono, ya kowe wis rugi iku. Riwayatnya hanya 2, wa innal alima sama wa inna mu'alliman nasi al-khairah. Jadi hanya 2 riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi al-khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya staghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh, itu berat termasuk Jibril minta papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal wali kutub apa terus. Fatal kita filbah aman, pokoknya aman. Pilih di paket awam, apa paket alim, apa medium. Nah kalau medium itu ya semalam ya minimal tuh bisa. Milih di awam ya. Pengkulauan adalah apa? Pulau sering mau coba niku, ada lu yang mau coba niku tok. Wah baru itu mau coba niku tok. Kadang mau coba nih jadi kamar tidur di semua tok terus. Wong bolak balik pada istighfar, ora tau kasus. Maksudnya gara-gara niki kalau tak habis bingung, kalau sering tangis tengah skala, itu pada istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saat sholat 2 rakaat kan masih ada istighfarnya, ada Rabbi firli warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi itu mesti terus eling, mesti pasti kono hukum sing janda. Sing aku yakin kowe ora iso, mesti yakin eno yakin, ora kok suudon mesti yakin. Terutama misalnya yang bab haji ya tentang haji, misalnya mikot sampai jidah usah tawas. Terus ngambil jam tangan sing ono jahitannya itu usah tawas. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram atau enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Wah itu tersiksa, ya akhirnya sih nomor itu. Saya kita berdiri, orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa? Dia kan nggak tahu tersiksa, mereka kira orang alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian atau cekak. Sekarang senyakan, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, pokoknya gawe nanti rasa berpikir teman-teman, delok amalun nas, delok apa? Umumnya pakaian dipikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu nggak berdaya. Gak ngebokno sandal. Saya tak takut. Pulau rek wis kecelok wong alim. Iku pas kaji dari Mbah Mun sampai delok sandale Mbah Mun, sandale saya sing alim-alim, sandale beberapa wong alim sing tak sari tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjaya. Nah umpama berarti pakaian udah ngebokno sandal. Terus kemudian sekarang napa Mas Bro misalnya satu minta kok pulau itu menangi era kiai kuno kiai misbah itu nak nganggo minta kok yang minta kok sih berjaya saya ini dua ikat nganggo buatan gaya jemli kan gas berjaya tuh saya ini mulai dua ikat meromoskan minta kok tidak berjaya maka pulau mana repot berat umat karena nanti
Iku nak mbok turuti sesuai darani sandal ora berjaya, gak oleh nganggo jam tangan sing kalep. Mergo ono apa? Ora. Lan kula nu rada nekat mbok sepuro pangeran ketika wong do nganggo sabuk sing gak apa. Kula nganggo sabuk dhisik model kuno teng ono cek. Ora kula semantep pangeran ben iki spekulasi ta. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi uang harus ditegir ngalim, itu banyak repot. Malah pulau itu repot. Pulau itu rakop berpikir duit itu serapot. Itu ya kok urep kan. Mereka tersiksa, misalnya saya bedaan ini. Dia nak wari caranya jadi uang ngalim, justru kalau ngaku itu ben gue jadi uang ngalim, ben roh caranya. Paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ihram. Saya orang ihram itu boleh nggak saya motong rambut atau kuku? Nggak jawab kata, nggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul setelah sa'i saya boleh nggak motong rambut saya sendiri? Bu arani ra oleh pus wayahe tahallul, bu arani oleh bisnis ini ikhram. Kira tau bingung ngono tuh? Moralim, terus moralim penak. Pos pokoke penak pola aku tak kok cek penak pola ini. Mas umroh haji orang apa-apamu ini aku gak beban juga aku sampai doang gusti kalau orang ngono bisa iya dari haji kok pariwisata jadi bareng-bareng tahallul dulu lah aku orang ngalim sih was-was aku ora seneng dek coba tahallul golek wong sing halal kon nyukur. Nah, tapi tak pikir sing halal lah mantan mukhrim sing dhisik. Kena besok mesti nyukur, belum selesai betul sampura dhisik ihram ora. Kowe pas halal sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon. Tiang senese pas ihram kor. Ayo jawab. Ojo bodoni, ojo bodoni. Ayo jawab. Pas ihram kok? Koncone. Orang-orang asamu tak boleh ada sing sah. Coba, sok suci. Lah iya pertanyaannya adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi kamu bukan ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh buat lakoni itu. Ya wes nek buat lakoni saya ngomong mengenai menurut Ki Haji Mustofa. Tapi ini orang kaji cilik, umroh kaji apa? Kaji-kajinan. Saya tuh punya pengalaman di rumah Quran, akhirnya boleh kita boleh. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kita Al-Hajj Fadhil Wahtam. Sampai kitabkan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya keislaman yang sama. Terus di sini tulis wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhar. Jadi wong muhrim yo oleh kok kabute muhrim sih. Mereka mau, kadang ngalim kita tersiksa. Jadi mau tersiksa nih, uang ihram lah oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dene kan piye orang tahallul awal. Nah orang tahallul awal dene kan ora oleh ngetok. Padahal di sana tahallul nak ngetok. Terus ada pertanyaan menang lagi. Kalau Sayyid Muhammad ya sakit, wong alim sakit. Maksud sugih terkenal tetap sakit. Aku sering tersiksa ambil pergi, aku mulai sekali berjalan Muhammad. Aku tersiksa menang, ditakut tak dunia. Aku setakut orang rakangku-kangku pilih bingung, mulai setakut orang sandu. Saya tak beda menang. Wong berhaji, tahallul ya, misalnya bersa'i, tahallul awal lah. Terus mau tukang cukur rambut. Ya, mana ya, mau tukang cukur rambut, dia nih orang tunggal dia. Apa gitu? Tunggal dia. Itu sedurungnya dicukur kan disemprot apa? Sabun, spray, pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tadi aku ngomong aku penak ya. Jadi aku bertakalun. Aku ikhtiar yo wedi ngebot ing mate Kanjeng Nabi. Ikhtiar lho hati-hati wedi ngebot ing mate itu. Ora ikhtiar tau kadung alim, rasonan kono kan yo ora iso. Akhirnya aku mau bertakalun. Bapak, kok gak tahallul? Kok spesial? Wong kowe ra kena hukum bae. Kulo niku umrah ping 3 bener sekawan.
Singkat cerita itu, tenang di sini aku urung tahlil baru setengah gitu. Kan pulau bakdoe saat sekitar setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 itu ngenteni tukang cukur beber sobek. Ternyata tenang Pak Pur. Nang ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melu, aku ya antri, aku wis dake. Mergo nek kancaku sing awam wis ora kena hukum. Pengiran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong slono minta akeh terus gak mikir dadi kan aman. Sampai kan getun udah dua ngalim, makanya sholat batal kok ingkana aliman alidan. Nah alim jarak tanah bodoh gak batal. Kok pengen ada dua bodoh? Mereka agar batal pikir-pikir aliman. Jadi getun ngalim berkamen kena hukum ini. Itu orang sing kelakuan ini betul tiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Sayyid Muhammad Habib dan orang-orang alim. Dibahasnya begitu, jika tapi sewis kadung awam terus awam ya, tapi nak kadung kuku ya nyoro gini. Ini rada berat. Jika orang yang ihram yakin setiap di barbershop itu kok mesti tiga ininya apa deh? Spray apa? Dan spray itu maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain. Tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hipok karena. Tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ihram kok ngalah, mau haram no, belum saya halal ora oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Adalah kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan ini. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ihram, pasti yang tadi ihram yang purna tadi, yang kakiannya kan sempurna kan tinggal tahalul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, Rambul Jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah kalau haji kan ifadah, Rambul Jamrah dan halku. Ini kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau 3-3-nya dilakukan terjadi tahallul apa? Sani. Wan kula suwun nih. Wong alim, kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar di jalur sepuro langit dunia, sing kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh apa? Tersiksa. Akhirnya boleh kita guna berpas. Ternyata orang takbir. Jam tangan juga. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya. Iya. Libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya di sini mau rida ini, boleh rida marah, 2 izar. Buktinya mulai di sini ulama nak anggur sandal kira-kira kayak gak nganggur sandal slop. Siapa beda? Amaluna. Akeh gak nganggur sandal slop. Terberjaya apa enggak? Padahal sandal kira-kira mbak arani pakaian tau orang. Uang mau pakaian kok api itu baru sandal. Kira-kira, betul. Nak pakaianmu api kok nejam loh. Betul. Tadi pinter, kok pinter. Saya ini misalnya orang uang ikhram rata-rata nganggo tas cangklong enggak? Nah, ono jahitannya enggak? Sehingga ketika ulama membedakan, lalu yang nggak berjahit itu apa saja nggak boleh, yang dipakai. Nah itu yang dipakai kok pikirannya, wong lebok tas, sandal, jas, ngono maksudnya paham? Kita latih jadi wong alim, refleksi ini. Nah saya kira ada wong orang ngaji be ulama pikirannya, yang nggak boleh berjahit itu yang dipakai, akhirnya terlalu istiang lebok no. Jas, paham ya? Berarti sih bener nih, kalau kita jadi wong alim juga kok, yang nggak boleh dipakai orang ihram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai lebih banyak. Ini jawab itu refleksi ini bener. Kain jual, taliannya gak popo. Lalu taliannya gak popo, sono popo kemul. Pemulaan berjahit terus dulu.
Makanya itu kan kue itu jalan sepuluh kali ini saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggine peke-peke gitu misalnya ada orang di hotel, terus dia mau mandi, dia kira-kira itu sambilan andor, spontan jadi kan ayo jawab ya, kalau sama rata-rata, nggak spontan misalnya dengan beda tinggi tinggi waduh, berjaya, ya malah ini kayak masalah kan, ngomong orang alim kan gak kepikiran, alhamdulillah terus. Kalau ini korban dari wong alim lah ini aku akhir-akhir ini jadi waduh nak waduh nak dihitung berjahit terus dianggap nganggu pas aku wong mau pena waro meskipun aku akhirnya anut amal tak semua wong waduh tapi apa pengira Gusti niki kompromi dia umatnya kanjeng Nabi umatan marhumah umat kekasih dengan pun tiru-tiru barno agar izar berita dari figure tidak di izar nopo akhirnya ngeten cerita mungkin musim baca ini spesial oleh orang ngaji ini kan malam ini merasa berarti orang tak serake Mekah malam mulai bukan betul-betul iya berarti banyak bener ke niru nang Indonesia, jadi nak bulan tanggal itu kulon dulu, mereka tanggal itu lahir bersurupe. Surupe sering bulan itu kulon, mana tanggalan bisa. Jadi kalau pakai nang Indonesia, mau kawin itu yang coba mikir nak tanggalan itu kulon, mereka tanggalan itu Komaria itu kok. Nak sering bisa beda, nak tanggalan itu bisa. Mulane nak Papua itu ya lal Aceh luwe. Rupiah luwe dise dadi wale. Mulane anggar Papua rupiah umumnya Aceh rupiah iku to yo kliru nak Papua ro yo Aceh luwe. Iku tanggalan iku. Mulane ngaji udah. Ya tak ceritani ini spesial nopo menghormati musim haji. Wong alim itu di ketersiksaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampai ikhram yang hotel kan spontan kan nggak gua spontan lagi nanti mau tak turun ke kemulan tau aja asma tolong dino kemulan terus kemulan berjahit tau aja jawab sejak saya kaji wae jadi semangat nasi kaji itu peti nak rasa jadi itu ada nyali aku harus berjahit kaji ada nyali peti ngomong deh konco wis kaji nasi musyawarah mungkin beku nah kata kok ini gue so coba mau namanya perasaan ya uang haji itu nak nih hotel kemulan tau pas ikhram terus kemudian berjahit selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Enggak lah itu orang tahu haji selama ini begitu apa enggak? Begitu mulanya kalau suwon di luar fakir-fakir yang masturah, yang maktuba kita kudu duwe keberanian yang penting itu izar berbeda tidak tersedih dari ku anut amalun nas umumnya wong dia umumnya wong senantiasa awam mau tenan larangan dilarang kiai ini mesti dilarang kiai ini dicek sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abdul bin Mas'ud bahwa marwa Abu Muslimah Hasanan bahwa kita bohong Hukum pomo itu salah Pak Gandung mesti kiai ini yang loro kiai ini wani loro itu kiai ini bisa dia negur nyatanya selama ini agak pernah ada yang negur problemnya zaman akhir wong goblok orang mau negur itu bodoh goblok bilang kemarin perkara bolak-balik ya wong goblok tapi kita tahu iskal tuh selama ini anduk wae kemulan ya makanya kan terus saya ingin misalnya kita berdiri Mustafa ikhram terus kemulan larang kira-kira orang darah ini Mustafa pakaiannya larang kamu orang darah ini pakai gak ya? Loh ini kan definisi pakaian ini ojo muni yang dipakai loh kau nak muni orang ikhram gak boleh yang dipakai itu berjahit lo bawa jam sabuk sandal yang dipakai makanya bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai beda banget sih ya iya melani kita jadi wong alim ditakoi yang nggak boleh dipakai oleh orang ikhram yang beda itu apa saja? Apa ya?
Kena yang dipakai. Yang orang ihram nggak boleh memakai atau nggak dipakai ngelebokno sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak apa-apa. Mulai rasa keturunan itu sudah bukan di sekitar. Ya makanya ini penting kalau terang yang penting pokoknya waktu itu nganggu izar beda bisa simpahkan pokoknya nganggu sing gak yani itu layu kolu diwiri kan tidak yani itu resiko jarang meskipun di uang misalnya nganggu anduk atau pas turu kemu aja kan jauh kan kemulai itu dipercaya dari itu kalau ini orang kecil orang alim itu kalau nanti haji bareng bangun kalian guru-guru, buatan jarak tapi diperkir haji bareng kalau syukur kalau itu sampai kemulai tak dikaya rezeki sandal nih kalau ketemu Abdul Sunari mana itu kalau kita butuh kalau itu benar konsensus orang apa mereka boleh takbir juga kan pokoknya boleh amal itu lama tapi yang mau langsung gitu-gitu ya harus hati-hati tidak bertolak jadi buru-burunya jam-jam pegangan jadi tapi ya gue mau krono ikhtiar nanti kalau mulai rapok belum baca tuh Tegal lu satu marah tuh Tegal gak seru kayak itu gak mati so nangis pemenang kaji tugas wah kayak nangis malah berbagi pokoknya kaji seru loh pokoknya tuh Tegal terus tuh nyari ikut kaji mulai disalahkan anak buku yang perkara warisan pinter wah itu pengiran Abirama Bruno gak mentolak yakin wah itu korbannya wae kalau nanti ditombok kasusnya persis kalau ini ada Tegal Musito anaknya ke atas soan pulau terus tiba-tiba kira buku pulau tunggu kasih anak pulau nyala orang gue dari anaknya ke soan pulau ini kok apa lah kaji orang mikir apa pulau ibu buya dilapuri bapak ibu dilapuri anak ibu Gus, lah orang tekan tangan ini kita perlu tekan lah hukum itu kan gak perlu tekan kue wajib no haji ning konteks seperti ini cara fikih ya salah paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betu ya salah apa ini kita tekan Barno wong bapak ambek anak itu kan rukun dhewe ora goreng wong tukaran iki sok butuhan ora tukaran bab iki ya bab yang lain jadi ya terang perlu kadang kiai memaksakan jawab lah apa dijawab kok ya ono masalah iki Barno lah wis lha padha sowane kulo mak kulo jawab iki iki lho kok tekan nah ini kira perlu tekan sing tekan yo ngamukmu yo mriko kuadratus bata mau haji teh sempurna haji tidak digambar pikir wajah tidak jago imadah pun amir kalane nyembelih hewan awil amdati utawa ngekek beberapa mut tidak uji dan nalikane ditemukan apa sabda dua sebab tidak ala dikang biji dua kang macam nopoladi ha intinya au yusim dua utawa dadi sunat nopoladi ha intinya awalam yujad utawa ora ditemukan apa sabda biji yang satu dal pala balik makoni sapa wong al-bidah dan yang mergo ya dikono iki jadi video itu bagus ono sebab wajib, ono sebab sunnah atau sama sekali gak ada sebabnya cuma dia melakukan itu karena ikhtiar watama melimani desmonane iman jihad iklan jihad jadi jelas zaman nulis itu rahmanan jihad ya diduai kese aja ilat ini pasti mari aku masuk jadi jihad itu ragu ngebom ragu itu ekstrim mana jihad itu tenanan aja ilau mau itu jadi gizi jelas diduai iklan aja ilat ini haki mari aku masing benar. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisik tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita yang mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah? Kajian An-Naul Khamsun fi Mantuqihi wa Mafhumi. Itu ikut halaman 287.
Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi nggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdzu la fi mahallin. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letterlek. Ya, tidak didapatkan dari tag letterlek. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya tidak makan, Gus mau gasap tok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan, nggak dimakan. Nah itu sarap gitu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yaquluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan itu kan sebanyak-banyaknya kan 1 piring 2 piring, itu saja haram. Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata yaquluna diganti kata yufsiduna, yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu aulawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uff. Kamu nggak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus. Kalau misoh kayaknya enggak gitu. Tidak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa lah. Ufin itu dalam bahasa Arab atadajjar. Saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang ufin atau us itu gitu. Pokoknya tidak enak. Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh, jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua, maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum, difahami dari kata fala taqul lahuma uffin. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqul lahuma uffin ala tahrimid darbi li annahu asyaddu. Wa in kana musawiyan sumiyalah nal khitab ay maknahu kadilalati alladzina yaquluna amwalal yatama zulman ala tahrimil ikhraq. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li'annahu musawin lil akli fil itlaf, karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafdhiyah apa hukmiyah apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem, kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3, Zaid, Bakar, Umar. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang Bakar silahkan sini.
Umar itu dengar, tapi yang dipanggil tidak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata Candala. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah. Karena butuh saya ada orang yang melayani. Sehingga lafaz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad. Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih. Ada ayat lagi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Terus fadhkurullaha intal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum thamaninal jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Quran menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali. Tak susui satu. Itu kamu mangkel enggak? Mesti kamu mangkel. Karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali. Tapi orang ini tetap dablek, ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah itu hanya lil mubalaghah, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mangkal sama istri atau mangkal sama teman atau mangkal sama tetangga, mbok rene nganti bungkuk nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini tok. Bok kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya. Betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yang guru ilahi, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan wae kasus kan seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah
la yukallimuhum Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo lho Pak nak badhe wonten acara. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati, makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu, yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kue rene ping 1000 tetap rata 10. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau 1000 tidak cukup, kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang? Tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu, gitu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah penak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan lihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah nak roh kue mutah-mutah, masa mutah-mutah betul kan? Saking nggak maunya beli. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, Sabri terus waqtulifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya, asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampangnya ngomong, ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong melarat sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Lah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri. Anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musyaharah. Musyaharah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja coba yang hafal Quran tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bulik ya 1. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang bulik. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah ya, saudaranya bapak itu ammah. Kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya?
Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musoharoh. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah gak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah ada bahasa gaul gitu ya ikut saja ya. Ibu goblok tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu belaan. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu itu sudah. Ya sudah selesai. Mesti nikah orang lain gitu. Enggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, enggak tahu ini. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musoharoh. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum lati artanakum wa akhwatukum naruna. Terus wa ummahatu nisaikum apa? Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Seorang lagi ya. Mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya seorang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri. Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahril madkur, itu langsung jadi mertua. Ya, langsung jadi. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik, sudah perawan. Terus setelah kamu nikah dengan janda ini, akad itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul itu setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit memang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu, makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau hubungan batunya ya hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak tiri yang serumah.
Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum tapi normatif. Itu kan seperti gini, Jong, bukti kamu hormat tamu, kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini, haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh, wayo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesat. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya gitu. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya, saya teruskan ya. Jadi di antara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya, seperti tadi. Saya punya tamu terus manggil sekenanya. Wahai Bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng enggak? Seneng. Butuhnya ada orang yang hormat. Yang datang Ali ya saya seneng. Yang datang Zaid yang seneng. Yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak Hutomo, terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok enggak kira-kira? Dengan dalih saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jadi metulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolong. Nah, lafaz di Quran ya seperti itu. Kadang lafaz itu pengganti sejenis, apa pengganti? Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaqu walau bisyikki tamratin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita yang mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiroh. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah? Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim.
Itu yang penting usapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepala. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medhit di dalil kan. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok. Celuk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat. Dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini. Kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga karena tidak makanan. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan menzakatkan padi, itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi mewajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, "Jong nak ono tamu kai pelem." Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Enggak, cara sampean tak polling, milih mana? Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, ke tetangga kasih mangga." Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kei kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, "Jom nak ono tonggo" utawa "Jong kalau ada tetangga kasih mangga." Sebetulnya kalimat itu bisa diganti, "Jong sing penting ku lomo." Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafzu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya
beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, cuk nak ana tangga kei mangga, nak ana tangga kei dhuwit, nak ana tangga kei beras. Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap aku. Mestinya cara sono tamu ya dibaro. Ini kan ndak tetangga, nggak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah tag disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi? Mafhum tadi apa ibaratun an kada? Ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu. Dosa kowe nganggo HP ku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Mau HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani cung jogeman naboki bojomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti, maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafadzkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman angkat senjata untuk ngusir Belanda, terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti Jenderal Sudirman cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz itu nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah itu menembak, kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus apa? Bilisanin Arabiyyim mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti Nabi pernah dosa, enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya, kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andaikan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan.
Nggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat, didoain pinter sebelumnya tidak pinter, didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau bang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan Nabi memulainya dengan afawwahu angka. Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki. Ma'ani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan, orang tua ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu ya, redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal. Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih dunya sak gunung, itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta 1 gunung. Cara cah cilik nak bantah-bantah dunyaku sak gunung, kita muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan teks ma wudi'a bi izaiha al-lafdu. Yang dikatakan teks adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, teks ini hanya mewakili sebagian. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ, ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira goblok atau sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng, meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas ini ya. Itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut
seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, "Kak tolong." Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andaikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah, itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cadalem, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mewakad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalem ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafadz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati huduri fi dhihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini, kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok, ya kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong saya ambilkan teh," itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, "Anak-anak kamu ajarin panah." Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, maksudnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi seperti ya tadi seperti. Karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi. Implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan. Nah kalau gitu berarti gini, di Quran itu jelas ada kalimat ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Terus kamu karena tekstualistik kalau naik Innova enggak baca doa itu, naik pesawat ini kan enggak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, "Oh, ayatnya tentang kuda, ini Innova kok." Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani ausa'u minal ibarat
wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saya jadi ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh sebenarnya. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus, ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kali. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi ingat-ingat ya Pak. Fasudur awsa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita. Terus wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga nggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya saya ulang lagi ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Wa tamamu shaumi utai sempurnane poso saumi Ramadan itu sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala Allah taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amus. Kula maknane nganggo fikih niki kita fikih sing lazim. Ngira. Fikih niki kita fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umumnya kiai sak Indonesia malah sak dunya termasuk Mesir biwe sak dunya. Nawanan iki sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladzina dadi Allah. Hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara mati fidyatun te wajib bayar. Lah fidyah iku badale rupane untuk miskin yaiku ngeki makan wong miskin. Pasti miskin wong butuh. Ora miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah iku. Nalika miskin darah miskin kok ditokno. Darah ini miskin itu kan saya ini gampang masuk ke di sepeda motor ninja kode yang lurah besok nunggu orang miskin itu Pak. Miskin ini miskin tenan loh ya, orang miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih cuma untuk orang murah. Miskin ini miskin tenan ya. Wes ini setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro itu boleh gak puasa di sini bayar ya, yaitu memberi makan orang miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Yang asli itu panjang dibutuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa miskin gitu. Jadi saya Nawawi ini
Wa dhamiru te dhamir fi yutikunahu ing dalam yutikunahu rajiun bali li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temri fidyah mustaqat bimo. Iku dhamir sing dhisik kata dan derajat mergo mubdal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladzina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladzina kuwasa al fidyah ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu tekan dikesana menaso amsang yang pakanan sedekah fitri ku sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Gak tau krungu to? Nah iya mulai ngaji tau. Ya aneh toh? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari Nawawi bulat kan? Gak jauh orang tak lebih sopan bulat tuh, pasti gak lazim tuh ucapkan dan orang sok sopan yang gerbang ada jujur ke aku bulat tuh? Iya walah gak bisa Nawawi amputune dari pejabat ditangkap di anak buah karena satu nama ta'ala itu dah karo nyebut sopa wa akib melaning ulama macam-macam di anak buah karena satu nama ta'ala itu dah karo nyebut sopa wa ta'ala hadil ayat akibal amri sa'usya perintah isyamik lah kama amar kaya oleh nyebut oleh merintah sopa Allah Ta'ala kita beratil iki kelawan bulan baleni untuk ngake-ngakena jumlah takbir akibal ayat seharusnya ayat asahnya nanti gak begitu ulama itu aneh lah yuk dia alasan itu ada alasan tetap dia alasan kama filtakil kofir kaya yang dalam kitab fakir kofir ternyata aneh Imam Nawawi ya anut jadi aneh itu di gurunya aneh ya melok tapi aneh itu nak wong soleh darani luar biasa nak wong goblok darani stres jadi ono ilmuwan aneh kok insting atau waktu wong darani jenius